사람은 게임 안 뛰는 사람보다까지 더 열심히 뛰어요. Timnas Laos takjub dengan fasilitas mewah usai setibanya di Indonesia. Kita tunggu aja. Komunikasi tetap jalan, tapi kan kita serahkan sama klub ya. PSSI soal Justin Hubner dan Ivar Jenner gabung Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2024, tunggu saja. Perakiraan starting 11 Timnas Indonesia versus Laos, full tim demi perbesar peluang lolos lebih cepat. Timnas Laos takjub dengan fasilitas mewah usai setibanya di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pertandingan perdana ASEAN Mitsubishi Electric sudah digelar sejak tanggal 8 Desember kemarin. Dalam tahap ini Timnas Indonesia berhasil meraup poin perdana mereka. Di sisi lain, Laos sebagai lawan selanjutnya pasukan Shin Taeyong harus rela dipermalukan di hadapan pendukung mereka sendiri atas Vietnam dengan skor telak 4-1. Padahal mereka sendiri sempat bermain bagus di babak pertama, namun di babak kedua berhasil diambil alih oleh skuad The Golden Star Warriors. Meski begitu, Laos sepertinya tak mau lama-lama berlarut dalam keterpurukan, di mana tim asuhan Ha Hyok-jun ini pun bangkit dan menatap laga selanjutnya, yang mana akan menantang Timnas Indonesia di Stadion Manahan Solo pada Kamis, 12 Desember 2024. Laos sendiri diketahui sudah berangkat ke Indonesia pada Selasa 10 Desember pagi. Hal ini dipilih lantaran Laos karena menggunakan pesawat komersil untuk sampai di Indonesia. Laos sendiri akan lebih dulu lanjut ke Kuala Lumpur, baru akan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, lalu melanjutkannya ke Solo. Sebenarnya perjalanan jauh ini pun juga dialami oleh Timnas Indonesia dan tim tamu lainnya, yang mana harus menjalani perjalanan tambahan. Mengingat Timnas Indonesia biasanya menggunakan Stadion GBK yang berlokasi di Jakarta sebagai kandangnya. Namun kali ini harus bergeser ke Solo, Jawa Tengah karena Stadion Manahan dipilih sebagai home base skuad Garuda. Meski harus menempuh perjalanan lebih panjang, namun Timnas Indonesia maupun tim tamu termasuk Laos dipastikan akan mendapatkan fasilitas terbaik. Mengingat Stadion Manahan sendiri memang memiliki fasilitas yang cukup megah, lengkap dan istimewa dalam memajakan pemainnya. Beberapa fasilitas yang telah disiapkan seperti ruang ganti pemain yang representatif, terdapat ruang pemanasan, kolam berendam dilengkapi dengan air hangat jacuzzi, serta rumput yang berkualitas. Selain itu, di Stadion Manahan juga disediakan lapangan pemanasan di dekat ruang ganti pemain yang menggunakan rumput sintetis. Meski memang kapasitas penontonnya tidak sebesar Su GBK, yang mana Stadion Manahan Solo ini nantinya hanya mampu menampung sejumlah 23.000 orang saja. Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa pun memastikan akan menjadi tuan rumah yang baik. Ia memastikan sebagai tuan rumah akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk menyiapkan keamanan dan kenyamanan untuk setiap tim yang datang ke Indonesia. Jika merujuk ke pengalaman menggelar laga-laga internasional, Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi pelayanannya. Terkini Indonesia pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Setelah menjadi pengganti Peru lantaran mengundurkan diri. Hal itu disebut Ratu Tisa sebagai bukti bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Hal ini pun juga diakui langsung oleh FIFA, yang memberikan pujian langsung atas kinerja Indonesia baik soal kualitas lapangan tanding maupun training yang disediakan, termasuk memuji pelayanan dan hospitality yang diberikan saat bertindak sebagai tuan rumah. Satu hal yang tak perlu diragukan lagi dari Indonesia selain fasilitas saat menjadi tuan rumah adalah keramahan orang-orangnya, baik itu mereka yang sedang bertugas, warga lokal, hingga supporter militan. Garuda pun menunjukkan sikap keramah tamahan yang sudah diakui oleh banyak pihak. Terbaru, supporter Timnas Indonesia mendapatkan pujian setinggi langit dari publik Jepang, yang dinilai luar biasa dan menunjukkan tak seperti fans Bahrain dan juga Arab Saudi. Pujian ini datang saat supporter Timnas Indonesia menunjukkan sikap suportif, tetap memberikan dukungan penuhnya dan tidak anarkis, meski tim yang mereka bela telah dibombardir gol oleh Jepang kala itu.
Hal ini membuat publik Jepang takjub, pujian setinggi langit pun dilontarkan untuk para fans yang hadir langsung di stadion, mereka disebut fans sejati. PSSI soal Justin Hubner dan Ivar Jenner gabung timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2024, tunggu saja. Kepastian soal bisa tidaknya Justin Hubner dan Ivar Jenner bergabung dengan timnas Indonesia mulai semifinal Piala AFF 2024 masih menjadi tanda tanya. PSSI pun menjawab masalah ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Hubner dan Jenner tak dilepas klubnya masing-masing untuk Piala AFF 2024. Karena itu, timnas Indonesia cuma berkekuatan 24 pemain dari kuota maksimal 26. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga masih malu-malu ketika merespons peluang Justin Hubner dan Ivar Jenner menyusul ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Kita tunggu saja, ujarnya. Arya mengatakan bahwa PSSI tetap intens berkoordinasi dengan klub Justin Hubner di Inggris, Wolverhampton Wanderers U21, dan tim Ivar Jenner di Belanda, Jong Utrecht. Ya, komunikasi kan tetap jalan. Tapi, kami serahkan kepada klub, ucap pria yang juga tangan kanan ketua PSSI, Erick Thohir, ini. Lantas, bagaimana respons Wolverhampton Wanderers U21 dan Jong Utrecht terkait keinginan PSSI untuk memanggil Justin Hubner dan Ivar Jenner ke timnas Indonesia demi Piala AFF 2024? Kita tunggu saja, imbuh Arya sembari tersenyum. Minus Justin Hubner dan Ivar Jenner, timnas Indonesia memulai perjuangannya di Piala AFF 2024 dengan poin penuh. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah timnas Myanmar dalam matchday pertama grup B Piala AFF 2024 di Tuna Stadium, Yangon, pada Senin, 9 Desember 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri dengan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo pada Kamis, 12 Desember 2024. Perakiraan starting 11 timnas Indonesia versus Laos, full tim demi perbesar peluang lolos lebih cepat. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemungkinan bakal menurunkan susunan pemain terbaiknya untuk menghadapi Laos di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong diperkirakan bakal melakukan beberapa perubahan untuk melawan Laos ketimbang ketika menang 1-0 atas timnas Myanmar pada Senin, 9 Desember 2024. Mengubah sedikit formasi dari 3-5-2 menjadi 3-4-3, Shin Tae-yong diyakini bakal mempertahankan Cahya Supriyadi di bawah mistar gawang yang dilindungi trio Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tri Pamungkas di lini belakang. Eksperimen terhadap Pratama Arhan sebagai wingback kanan dan Asnawi Mangkualam menjadi wingback kiri terbuka untuk tetap dilakukan oleh Shin Tae-yong. Ketika timnas Indonesia menang atas Myanmar, Asnawi baru bermain di babak kedua untuk menggantikan Alfrianto Niko. Dua gelandang di lini tengah dapat menjadi milik Victor Dethan dan Arhan Fikri. Keduanya sama-sama bertipikal menyerang, namun Arhan Fikri dapat mengemban tugas sebagai gelandang bertahan. Besar peluang Marcelino Ferdinand didorong lebih ke depan untuk menemani Hoki Caraka dan Rafael Struijk agar kans timnas Indonesia untuk berpesta gol makin besar. Sebelumnya, Marcelino bermain sebagai gelandang box-to-box dalam pakem 3-5-2 saat menghadapi Myanmar. Sedangkan Struijk baru beraksi di paruh kedua dengan mengisi posisi yang ditinggalkan Arhan Kaka. Kemenangan dengan jumlah besar menjadi keharusan untuk timnas Indonesia supaya menjaga peluang lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 dan lebih rileks menghadapi dua pertandingan tersisa.